Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Assalatu wassalamu alaika ya nabiyallah. Assalatu wassalamu alaika ya rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya safiyallah. Assalatu wassalamu alaika ya sahibas syafa'ah. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, malam ini kita bisa kembali berkumpul di majelis ini. Semoga rahmat berkah Allah dilimpahkan kepada kita semua, keluarga kita semua, orang lain semuanya. Semoga hajat kita semua dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan buat kekasih kita baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, para sahabatnya, umatnya semua. Yang saya hormati Kak Kiai Kuswaidi Syafi'i dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Sebelum saya memberi penyampaian, saya ingin memberi info. Insya Allah malam Kamis depan kita akan merayakan perayaan Isra Mi'raj. Kita ambil malam Kamis bertempat di sini nanti bareng Kak Gus. Monggo nek panjenengan pas selo dihadiri, teman-temannya yang selo mungkin bisa ikut gabung hadir merayakan Isra Mi'raj. Teman-teman sekalian, saya ingin terlebih dahulu memberikan landasan. Tiada keraguan di hati kita semua insya Allah bahwa Kanjeng Nabi SAW itu adalah sebab utama bagi diciptakannya jagat raya ini, termasuk tentu saja termasuk agama ini, termasuk kita semua. Hadis yang sangat populer itu kiranya udah sangat kita mafhum gitu. Hadis masyhur itu laulaka lamma holatul aflak. Jika bukan karenamu wahai Muhammad SAW, maka jagat raya ini tidak akan diciptakan. Kita perkecil lingkupnya. Sekarang kita bisa mengatakan begini dengan penuh yakin, bahwa termasuk Al-Quran itu ada, difirmankan oleh Allah, disampaikan kepada Kanjeng Nabi, lalu sampai ke kita sampai hari ini. Itu pun diberkati Sayyidina Muhammad SAW. Sehingga ketika kita mengatakan dalikal kitabu la raiba fihi, inilah kitab suci Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun, maka tentunya seluruh kandungan Al-Quran itu tanpa kecuali, tanpa tebang pilih, itu kita imani, kita yakini merupakan bagian dari barokah Kanjeng Nabi SAW. Di antara kandungan Al-Quran yang dapat kita kutip malam hari ini, yang memperlihatkan betapa dahsyatnya barokah Kanjeng Nabi kepada kita semua sebagai umatnya ini, adalah misalnya surat Al-Anfal ayat 33. Ayat ini sangat terkenal, masyhur. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim.
Allah tidak akan menimpakan azab pada manusia, pada kita, wa anta fihim, selama engkau wahai Muhammad bersama mereka. Teman-teman kalau sempat ada waktu, dicoba dilihat itu Al-Anfal 33. Lihat 2 ayat sebelumnya. 2 ayat sebelumnya itu bertutur bagaimana perilaku, sikap orang-orang kufur, orang-orang musyrik itu ketika diberitahu oleh Kanjeng Nabi tentang kebenaran Al-Quran. Mereka malah melontarkan tantangan kepada Kanjeng Nabi. Yang pertama gini tantangannya, kami pernah mendengar hal yang seperti ini dari leluhur kami. Andai kami mau, kami juga bisa membuat yang seperti ini. Maksudnya membuat Al-Quran itu. Itu level kekufuran mereka itu seperti itu. Yang kedua, gak cukup mereka mengingkari, tapi mereka menantang kepada Kanjeng Nabi. Nantangnya, jika engkau memang benar, maka coba turunkanlah azab yang paling pedih. Turunkanlah batu dari langit yang paling mematikan dan sebagainya. Ini 2 atau 3 ayat sebelum Al-Anfal 33. Tapi lagi-lagi barokah Kanjeng Nabi itu, lalu yang terjadi bukanlah Allah Ta'ala lalu memenuhi tantangan mereka untuk mengazab mereka, tetapi Allah Ta'ala itu malah merespon dengan ungkapan wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Mergone ontan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita coba bayangin, orang-orang itu menghina, mengingkari, mengkufuri ajakan Kanjeng Nabi, bukan sekedar menolak, tetapi juga melemparkan tantangan yang amat sangat keterlaluan. Amat sangat keterlaluan. Tetapi bagaimana Allah merespon itu? Allah itu justru memberikan, tidak memberikan azab kepada mereka semata, sekali lagi, semata karena barokah Kanjeng Nabi SAW. Ini kepada orang yang kufur. Kini bayangkan bagaimana kepada orang-orang yang iman kepada Kanjeng Nabi SAW. Maka enggak mengherankan, barokah Kanjeng Nabi diantaranya itu begini di dalam Al-Quran itu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang melampaui batas, bermaksiat, berdosa, dalam kurung sebutlah kula panjenengan sami, la taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmati Allah Ta'ala. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, saat temene Gusti Allah itu mengampuni segala dosa, dalam kurung segala dosaku, segala dosamu. Lagi-lagi dengan dasar yang saya berikan di awal tadi, ini semata barokah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bayangin, hari-hari kita itu penuh dengan luput, penuh dengan dosa, penuh dengan keangkuhan, penuh dengan kekikiran, penuh dengan kesombongan, penuh dengan kejumawaan dan sebagainya. Kalau kita mau ambil bolpen, kertas, lalu kita mencatat diri kita 3 hari 3 malam saja, rasanya nggak ada tersisa pada diri kita kecuali besarnya dosa, besarnya maksiat, besarnya ketidakjujuran, besarnya keangkuhan, besarnya kejumawaan dan sebagainya, dibanding amal-amal soleh yang kita lakukan. Namun demikian barokah Kanjeng Nabi itu melimpasi menaungi semua kita. Bahkan Allah Ta'ala itu di dalam ayat lain menuliskan, menyatakan, memfirmankan, wa kataba ala nafsihir rahmah,
Gusti Allah itu menetapkan bagi dirinya sendiri, bagi diri Allah maksudnya, sifat rahmat itu. Yang di dalam ayat yang saya kutip tadi itu, yaghfirud dunuba jami'a. Maka teman-teman sampai di sini kiranya betapa dan betapa utang jasa kita itu kepada Kanjeng Nabi itu bukan hanya melulu karena berkat Kanjeng Nabi kita lalu mengenal agama ini. Bukan semata berkat Kanjeng Nabi kita lalu ngerti bagaimana caranya beriman, bagaimana caranya beribadah, bagaimana caranya berakhlak karimah. Tetapi bahkan kita itu digaransi oleh Kanjeng Nabi itu sampai ke dosa-dosa kita, sampai ke pengampunan, pemaafan terhadap seluruh luput-luput kita yang sehari-hari kita lakukan itu. Maka adakah ungkapan lain yang lebih pantas, lebih masuk akal untuk kita haturkan, persembahkan kepada Kanjeng Nabi yang sedemikian agungnya menaungi hidup kita ini, kecuali ittiba Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali derek ke Kanjeng Nabi, kecuali bersolawat kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kiranya hal-hal yang amat mungkin untuk kita lakukan, untuk kita bibitkan di dalam hati, untuk kita biasakan, latih terus menerus setiap hari, sampai semoga lalu rasa cinta itu benar-benar menyala terang di hati kita kepada Kanjeng Nabi, sampai semoga lalu lisan kita, hati kita menjadi amat terbiasa untuk bersolawat kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir teman-teman, saya ingin menambahkan riwayat-riwayat ini. Yang pertama, ada mengukuhkan terhadap apa yang saya tuturkan tadi itu. Ada sebuah hadis qudsi itu begini, idza atnabal abdu, ketika seorang hamba itu berbuat dosa, hatta tablugha dunubuhu ananas samai, walaupun umpama dosanya itu sampai memenuhi pucuk-pucuk langit, cakrawala itu, ghafartuha lahu, aku akan mengampuni dosa-dosa orang itu, mastaghfarani warajani, sepanjang orang itu mau beristighfar kepadaku dan mau berharap besar kepadaku. Kita itu cuma diminta untuk istighfar, lalu diminta membesarkan harapan terhadap pengampunan Allah Ta'ala. Tentu turunnya hadis qudsi ini lagi-lagi kembali ke prinsip keyakinan awal kita tadi, ini merupakan bagian dari barokah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terakhir barokah Kanjeng Nabi itu bukan hanya terhenti di saat Kanjeng Nabi sampun kapundhut seperti sekarang. Jadi jangan dibayangkan bahwa Kanjeng Nabi wafat lalu Kanjeng Nabi itu tiada. Tidak. Kanjeng Nabi itu tetap ada. Kanjeng Nabi itu tetap pirsa, ngerteni, melihat terhadap apapun yang kita lakukan. Keterangan seperti ini di Al-Quran ada, di hasanah hadis ada. Saya kutip hadis mohon qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku ini sangat baik buat kalian dan matiku juga sangat baik buat kalian. Amma hayati fa sunnu lakumus sunana wa usarri'u lakumus syara'i. Di masa aku hidup, aku mewariskan ajaran sunnah-sunnah kepada kalian dan syariat-syariat kepada kalian. Wa amma mauti wa amma mamati, adapun di saat aku wafat secara jasadiah wa amma mamati, adapun di saat aku wafat, fa inna niki di pirsani fa inna a'malakum tu'radu alayya, sak temene seluruh amal kalian itu diperlihatkan oleh Allah kepadaku. Jadi kadang-kadang kula batin di saat roto-roto ngapusi
janji jam 1 jam setengah loro dereng mangkat misalnya. Kathah boten ngoten niki. Nggih enten. Nggih enten nggih. Kadang nek pas eling niku batin ya Allah. Kanjeng Nabi ngerti nek aku ngapusi. Rasane nggih isin nggih. Niku anu lah. Bab dosa cilik-cilik nggih. Dosa cilik. Padahal estune enggak ada dosa kecil yang dilazimkan nggih. Apalagi nauzubillah sampai melakukan dosa-dosa besar. Isin estu teng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna malakum tu'radu alayya, seluruh amal kalian itu ditambahkan kepadaku oleh Allah Ta'ala, ditambahkan kepada Kanjeng Nabi. Wa ma ra'aitu minha khairan, dan jika aku melihat di dalam amal umatku itu ada kebaikan, hamidullah, aku memuji Allah atas karunia amal baik itu. Bayangin Kanjeng Nabi itu segitunya sama kita ya. Hamidullah alaihi, hamidullah alaihi. Aku memuji Allah atas karunia umatku iso ngamal baik. Wa ma ra'aitu minha syarran, dan jika aku melihat amal umatku itu buruk, istaghfartullahu alaihi, aku nyuwunke ampunan kepada Allah untuk orang itu. Niki barokah napa? Estu barokah ndereke seneng cinta ittiba Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak henti-hentinya Kanjeng Nabi itu memohonkan ampunan kepada kita. Tak henti-hentinya. Sampai hari ini, sampai akhir hayat kita, sampai akhir zaman. Semoga keterangan niki bisa menambah rasa tresno kita datang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, melazimkan lisan kita, hati kita untuk semakin sering bersolawat kepada Kanjeng Nabi nggih. Semoga kita semua senantiasa digolongkan ke dalam umat Kanjeng Nabi sing estu semakin cinta kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Matur nuwun wal afu minkum, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.